Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menerangkan bab 4, yaitu sumber hukum Islam. Yang A. Al-Quran Al-Karim yang akan dijelaskan oleh Nazla. 1. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Secara istilah, Al-Quran berarti kalamullah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawir. Ditulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya merupakan ibadah sebagai mujizat Nabi Muhammad SAW, serta sebagai daya atau petunjuk bagi umat manusia. 2. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber utama hukum Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rusuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. 3. Kandungan hukum dalam Al-Quran. A. Akidah atau keimanan, mencakup keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa serta hal-hal gaib lainnya. B. Syariah atau ibadah, mencakup tata cara ibadah kepada yang khalik maupun sesama makhluknya. C. Akhlak atau budi pekerti, mencakup hal-hal seputar baik buruk perilaku seseorang. Selanjutnya B. Hadis atau sunnah akan dijelaskan oleh Widya. 1. Pengertian hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah terdiri dari 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang A. Sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai kepada kita sekarang. B. Matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah. C. Rawi, ialah orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian yang kedua, kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber Islam. Kedudukannya berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Maksudnya, apabila ada perkara yang hukumnya tidak ada dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran selanjutnya adalah hadis tersebut. Yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu sebagai berikut. A. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. B. Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. C. Menerangkan maksud dan tujuan ayat. Dan yang D. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, 4. Macam-macam hadis. A. Hadis mutawir, ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. B. Hadis mansyur, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang mencapai derajat mutawir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Dan yang C. Hadis ahad, adalah hadis yang diriwayatkan oleh salah satu atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawir. Ditinjau dari kualitasnya, orang yang meriwayatkan hadis dibagi ke dalam 4 bagian sebagai berikut, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis daif, dan hadis maudhu. Kemudian yang C. Ijtihad. 1. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang berarti berusaha sesungguh-sungguhnya mengerahkan segala sesuatu secara optimal. Secara istilah, ijtihad berarti mengerahkan upaya dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang-orang yang
yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Kedua, syarat-syarat berijtihad. Syarat-syarat berijtihad adalah sebagai berikut: memiliki pengetahuan luas, memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa, tafsir, usul fikih dan tarik atau sejarah, memahami cara meluruskan hukum, dan memiliki keluhuran akhlak yang mulia. 3. Kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan setelah Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika ada suatu perkara yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Namun hukum yang ditetapkan melalui ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. 4. Bentuk-bentuk ijtihad, yaitu ada ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Ijma adalah kesepakatan ulama ahli ijtihad dalam menetapkan suatu hukum. Qiyas menganalogikakan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan masalah yang sudah terdapat dalam Al-Quran atau hadis yang memiliki kesamaan karakter atau sifatnya. Maslahah mursalah penetapan hukum yang menitikberatkan pada kemanfaatan suatu perbuatan atau tujuan hakiki universal syariat Islam. Selanjutnya D. Hukum Islam. Hukum Islam dibagi menjadi dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi ialah tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Hukum wad'i adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu. Hukum taklifi terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ialah fardu atau wajib. Adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan dengan konsekuensi. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Yang kedua, sunnah atau mandub, ialah tuntunan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu perbuatan dengan konsekuensi. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan karena berat untuk melakukannya tidaklah berdosa. Kemudian yang ketiga, haram atau tahrim, ialah larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Konsekuensinya adalah apabila larangan tersebut ditaati akan mendapatkan pahala, dan apabila larangan tersebut dilanggar akan mendapatkan dosa. Yang keempat ialah mubah atau ibahah, ialah suatu yang boleh untuk dikerjakan dan boleh untuk ditinggalkan. Tidaklah berpahala dan berdosa jika dikerjakan atau ditinggalkan. Dan yang kelima, makruh atau karahah, ialah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan karena tidak disukai Allah. Konsekuensinya adalah jika dikerjakan tidaklah berdosa, tetapi jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.